yang berhormati mewakili dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mulia Dr. Desi yang kami hormati materi besar dari Profesor Dr. dan yang berbahagia para tamu undangan dan teman-teman sekalian yang telah melihat dalam acara mahasiswa termasuk di buku Universitas Islam Indonesia maupun bersama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, sholat serta salam telah kita haturkan kepada seluruh kita nantikan berdoa yang ternyata telah membuat kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang di hati Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Anjan Hafizah Ramadan dan saya Fidelia Maria sebagai Master Tafsir dalam acara pembukaan Seminar Nasional dengan tema Organisasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam Putusan Nomor 46 PPUU Strik 8 dari 2009 anak 2 tahun. Sebelum itu, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dari Marswin 1 Tulungagung. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat yakni doa dan acara yang terakhir penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Untuk memulai acara pembukaan Seminar Nasional hari ini, marilah membuka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yu'ala kulliyatin surah Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara yang kedua yakni penyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marswin 1 Tulungagung. Hadirin mohon berdiri. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat saya persilakan. Iya, aku tutup. Tapi untuk minggir Jo. Indonesia
hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Umum HMPS HKI tahun 2022 kepada Saudara Rio Arhansa. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili beserta jajarannya, yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Dr. Nur Effendi MAG, yang terhormat Kajur Syariah dan Ilmu Hukum Dr. Ahmad Musonif MHI, serta pemateri kita yang luar biasa pada kesempatan pagi kali ini, Dr. Wahidudin Adams MA, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tepuk tangan. Dan pemateri kedua kita yang juga sangat luar biasa, Profesor Dr. Ifatin Nur MA, Guru Besar Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Wahidudin Adams dari Mahkamah Konstitusi. Selamat datang di Kampus Dakwah dan Peradaban Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yang mana pada puncak Milad Hukum Keluarga Islam atau memperingati Milad HKI yang ke-25 ini, dari awal kegiatan hingga mengakhiri penutupan kegiatan ini, alhamdulillah kita dihadiri dan juga dibantu oleh orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat memperhatikan kita, membantu menyukseskan kegiatan Milad HKI yang ke-25. Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak yang berwenang karena telah membantu memberikan arahannya kepada kami selaku panitia untuk bisa menyukseskan kegiatan ini, dan harapan kami tahun depan atau tahun berikutnya kegiatan dapat lebih baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Pengalaman yang sangat luar biasa ini, mungkin kami dari panitia akan tetap mengingat momen yang sangat luar biasa ini dari kita sebagai mahasiswa sekarang ataupun nanti kita semua lulus dan keluar dari kampus tercinta ini. Momen yang sangat luar biasa ini tentu tidak akan terlupakan dan sangat berharga
dan pengalaman ini akan menjadi sebuah momen yang tidak pernah kita lupakan. Selanjutnya, ini saya atas nama panitia selamat kepada para pemenang lomba, baik internal maupun eksternal. Hari ini kami atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf sekali lagi. Untuk tahun depan kami tunggu para partisipan lomba untuk bisa mengikuti kegiatan lomba yang kita selenggarakan. Sebelum saya akhiri, atas nama HMPS HKI tahun 2022 dan Panitia Justisia Festival tahun 2022, saya mengucapkan selamat milad kepada jurusan Hukum Keluarga Islam yang ke-25 tahun. Semoga HKI semakin jaya, HKI semakin solid, dan lulusannya berkualitas, mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yuridis, hidup mahasiswa. Terima kasih kami ucapkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bupati Tulungagung atau yang mewakili. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak, yang mulia Dr. Wahidudin Adam SH MH selaku Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN 1 atau yang mewakili. Yang kami hormati Profesor Dr. Irfatin Nur MAG, Guru Besar UIN 1 Tulungagung. Yang kami hormati Ibu Nuril Faruda Maratus MHI selaku dosen fasih UIN 1 Tulungagung, serta Bapak Dekan Fasih UIN 1 Tulungagung, serta Bapak dan Ibu pemateri yang mungkin belum kami sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama kami mohon maaf, sedianya yang hadir di sini adalah Bapak Bupati sendiri, karena juga merupakan suatu kehormatan bahwa pemerintah daerah selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh UIN 1 Tulungagung, dan ini merupakan penghargaan dan penghormatan bagi pemerintah daerah. Namun demikian, khususnya karena pagi hari ini beliau Bapak Bupati tidak dapat hadir di tempat yang mulia ini, maka beliau mohon maaf dan mengirimkan salam buat bapak-bapak serta ibu-ibu, rekan-rekan sivitas akademisi yang ada di UIN 1 Tulungagung. Salam hormat dari beliau kepada bapak-bapak semuanya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, acara Bapak Bupati hari ini memang kebetulan ada acara yang bersamaan dengan penghargaan Bapak Ibu, yaitu
Kabupaten Tulungagung atas doa dan restu Bapak Ibu semuanya hari ini mendapatkan penghargaan selaku juara dua untuk lomba desa tingkat nasional. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya sehingga dapat meraih juara 2 tingkat nasional yang diwakili oleh Desa Kendal Bulur, Kecamatan Boyolangu. Semoga ini menjadi motivasi yang baik bagi desa-desa yang lainnya dalam berlomba-lomba untuk membangun tidak hanya secara simbolis tetapi memang benar-benar dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat luas khususnya pemerintah masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon izin dapat kami sampaikan sambutan Bapak Bupati pada acara seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya semata-mata kita diperkenankan dan bertemu di tempat yang mulia ini. Kami selaku pemerintah daerah mengucapkan selamat atas diadakannya acara seminar ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada aktivitas akademik Universitas UIN 1 Tulungagung yang selalu melibatkan serta mengundang kami dalam setiap acara-acara keilmuan yang diadakan oleh Sivitas Akademisi. Karena harapan kami dengan adanya acara-acara yang seperti ini, acara-acara keilmuan seperti ini, maka akan semakin menambah wacana dan literasi hukum bagi mahasiswa serta bagi kita semua. Kerjasama yang semakin baik dan semakin erat antara pemerintah daerah dan Sivitas Akademika dan pemerintah daerah senantiasa kami harapkan semata-mata ditujukan untuk kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan masukan-masukan yang sangat membangun demi kemajuan daerah khususnya Kabupaten Tulungagung dan Indonesia pada umumnya. Seminar rutin yang dilaksanakan oleh UIN 1 masih diharapkan dapat menambah wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa dan seluruh sivitas akademisi UIN 1 Tulungagung. Dengan seminar ini, pemerintah daerah kami mengharapkan hasilnya tidak berhenti di kampus saja, tetapi dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas, baik melalui sosialisasi maupun melalui media yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adalah media sosial dan sebagainya. Sehingga nantinya seminar ini hasilnya tidak berhenti di kampus, tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa atau bagi dunia pendidikan, tetapi lebih jauh bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumber literasi bagi pemerintah serta masyarakat yang luas yang nantinya dapat menjadi masukan-masukan yang sangat berharga bagi kami selaku pengambil kebijakan di daerah. Dengan penyebarluasan hasil seminar yang akan dilaksanakan pada hari ini diharapkan akan menjadi bahan materi bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan dan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan pula dapat menjadi masukan bagi pengambilan keputusan maupun pembuat
keputusan di bidang peradilan. Harapan yang lebih luas dengan adanya seminar ini, kasus-kasus hukum yang terkait dengan kontradiksi putusan hukum yang terkait dengan kontradiksi putusan MK dan KHI dapat dikurangi, paling tidak dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut oleh stakeholder yang terkait. Pada akhirnya, harapan kami seminar ini nanti dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Karena dari mahasiswa lah, berasal dari mahasiswa lah kemurnian, cita-cita, serta harapan yang besar pemerintah daerah kepada para mahasiswa. Karena mahasiswa adalah masih murni, tidak mempunyai tendensi apapun kecuali untuk kemajuan bangsa dan negara. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan kami Bapak Bupati mengucapkan selamat atas dilaksanakannya seminar hukum dengan tema kontradiksi putusan MK dan KHI. Semoga acara seminar ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberi manfaat dan faedah yang XL untuk kemuliaan dan kebaikan masyarakat kita semuanya. Akhirul kata, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sebelum kami mengakhiri ini, sekali lagi kami mengucapkan selamat, juga selamat datang, selamat rawuh kepada Yang Mulia Bapak dari Mahkamah Konstitusi, juga pemateri yang lain. Kami harapkan Bapak dengan adanya seminar ini nanti hasilnya seperti yang diharapkan Bapak Bupati tadi bisa disebarluaskan melalui mass media yang ada, melalui media online. Sekarang sudah banyak sekali Bapak melalui IG, melalui WhatsApp di grup-grup. Nah, dengan demikian hasilnya nanti akan sangat berguna. Terhadap hasil-hasil seminar seperti ini kami juga sangat terbuka untuk menerima. Saya selaku Kepala Bagian Hukum, Bapak Kepala Bagian Hukum Pemkab Tulungagung juga terbuka untuk menerima setiap kritikan, masukan dari hal-hal yang seperti ini, dari hasil-hasil seminar seperti ini, Bapak. Jadi kami pun nanti akan menjadi lebih baik di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya masukan-masukan yang sangat berguna dari bapak-bapak, ibu-ibu pemateri yang memang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Demikian Bapak, harapan kami semoga acara ini dapat berjalan dengan sukses, lancar sampai dengan purnanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang terakhir disampaikan oleh Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Nur Effendi MAG, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia Bapak Dr. Haji Wahiduddin Adam SH
MA, Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Bupati Tulungagung atau yang mewakili, kalau Bupati tidak bisa hadir diwakili oleh asisten pakai sambutan tertulis. Kalau Pak Rektor tidak bisa hadir, nggak ada. Terserah saya, berarti kan begitu. Barangkali itu bedanya di antaranya pemerintahan dengan akademisi, barangkali seperti itu, dan sudah dianggap sudah biasa kalau di akademisi seperti itu. Yang terhormat Ibu Profesor Ifatin Nur, Guru Besar UIN 1, serta moderatornya, Pak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Ibu Indri, Kak Ketok Ibu Indri, Wakil Dekan 3, Bapak Ibu dosen Fasih, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, ada Dema Universitas, ada Dema F, oke, ada Sema F, ada HMPS 1, HES, ada mana? HTN, anak ketiga ini HTN, ya, anak keduanya HKI, urutannya kan begitu, jadi HES, HKI, kemudian HTN. Serta hadirin semuanya yang nggak bisa sebutkan satu persatu, peserta seminar nasional yang saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa ada di lantai 6 ini dalam acara seminar nasional yang dilaksanakan oleh HMPS HKI dalam rangkaian acara milad yang keberapa tadi? Halo 25, halo 25. Beberapa minggu yang lalu saya buka acara dalam rangkaian itu, terus kemudian diakhiri dengan seminar nasional ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal kita, amal yang manfaat, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya mohon izin dan mohon maaf Pak Hakim, Pak Rektor tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tadi pagi saya sudah sowan ke beliaunya karena kondisi kesehatan beliau kurang maksimal, sehingga mohon izin kemudian disampaikan kepada saya untuk bisa mewakili. Kita doakan mudah-mudahan Pak Rektor cepat sehat 100% dan menjadi imam kita dalam pengembangan kampus dakwah dan peradaban. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya adalah atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang kepada Pak Hakim, yang barangkali ini sudah yang kedua Pak Hakim ya datang di kampus kita ini, dan mohon kesediaannya nanti jika sudah purna usai acara ini barangkali nanti bisa bersama dengan kami dan Pak Wadek untuk bersama sowan kepada Pak Rektor. Ucapan terima kasih atas nama pimpinan juga kepada semua pihak yang telah membantu kepada acara ini, baik lahiriah maupun batiniah, sehingga acara ini bisa sukses sampai menghadirkan tokoh nasional, yaitu beliaunya Bapak Hakim Konstitusi dari Jakarta. Acara ini sebagaimana yang saya katakan tadi adalah kelanjutan dari milad HKI yang agendanya rutin setiap tahun, ada debat hukum, dan selanjutnya yang anak 1, 2, dan 3 ini hampir sama ini acaranya semuanya
diakhiri dengan seminar nasional, dan masing-masing narasumber dari seminar itu juga berbeda-beda tergantung kepada panitia dalam melakukan lobby, barangkali seperti itu. Atas nama pimpinan juga mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau wong Jawa itu suguh, gupuh, apa lagi? Kan ada itu ya. Jadi baik itu pasugatan bahasa Jawanya, baik itu rampatan, baik itu apa sajalah. Manakala jika ada yang kurang berkenan, kami atas nama pimpinan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini nanti diakhiri dengan tepat, nanti moderatornya jam 12, karena jam 12 akan dilaksanakan untuk Jumatan 12 ya, jam 12. Walaupun juga ada masjid sebelah itu yang setengah 12 sudah mulai khotbah, tapi di kampus kita ini kan jam 12 agak mulai kan begitu lah. Mungkin menjadi catatan teman-teman anak 1, 2, 3, barangkali nanti seminarnya tahun depan bisa tidak diagendakan hari Jumat kira-kira. Tepat, tapi bisanya narasumbernya bisanya Jumat, kecuali kalau memang seperti itu. Oke, yang terakhir atas nama Pak Rektor, slide berikutnya. Slide berikutnya. Halo, slide berikutnya. Slide berikutnya. Bukan ini. Oke. Atas nama pimpinan seminar nasional dengan tema kontradiksi putusan MK dan KHI nomor 46 PUU 8 2010 kedudukan anak luar kawin resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Tadi dipeseni maksimal 10 menit. Karena harinya Jumat dan banyak yang pesen tidak boleh lebih dari 8 menit, 10 menit, dan kami kira sudah cukuplah. Sekali lagi atas nama pimpinan mohon maaf Pak Hakim jika ada yang kurang berkenan, Pak Bupati dan yang mewakili manakala ada yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya, acara yang terakhir yakni doa dan penutup. Untuk doa kali ini akan dipandu oleh Pak Darin selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas seizin khususnya yang mulia Bapak Dr. Haji Wahiduddin Adams dari MK RI dan semua yang hadir, mari kita sama-sama berdoa semoga apa yang diniat hajatkan anak-anak dari Prodi HKI benar-benar membawa berkah bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inni asbahtu laka wa sadu wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abdika wa rasulika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ladatan nadhari wajhikal karim wa sauqa ila liqa'ika ya Allah. Allahumma ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli amali wa ahli sabri wa la taj'al auladana min ahli syarri wa ridhari ya Allah.
Allahumma na'udzubika minal ghammi wal husni wa a'udzubika minal ujzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali ya arhamar rahimin. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, fa'alullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma yul mujrimun la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yakinan billah la ilaha illallah amantu billah la ilaha illallah amanatan billah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'd amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung acara. Semoga acara seminar nasional hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Saya Ahdiat Fahrizal Madani dan rekan saya Alfreda Nur Maria Mazulfah selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pembukaan seminar nasional hari ini. Dan kami selaku MC hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap baik yang disengaja maupun tidak. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada seminar nasional serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada seminar hari ini kami menerima kontradiksi putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam putusan nomor 46 dari UU 8/2010 tentang kedudukan anak luar tahun. Dengan materi yang sangat luar biasa sekali, yaitu yang pertama Yang Mulia Dr. Haji Wahyudin Adams, SHMH, selaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan materi yang ketiga yaitu Profesor Dr. Tifatin Nur MAG, selaku Guru Besar Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelum kita melanjutkan ke acara ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari moderator kita hari ini. Kurikulum vitae moderator kita hari ini yaitu beliau Ibu Nurul Farida Mar'afus MHI, tempat tanggal lahir Blitar 7 Maret 1990, alamat rumah Dusun Sukasewu, RT 2 RW 8, Desa Sukasewu, Kecamatan Bondisari, Kabupaten Blitar. Riwayat pendidikan beliau SDN Sukasewu 1, MTSN Bondisari, MAN Huni, S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Al-Ahwal Asyaksiyah, S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan program studi Hukum Keluarga Islam. Status pekerjaan beliau dosen tetap PNS Prodi Hukum Keluarga Islam di UIN 1 Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Itu tadi kurikulum vitae dari moderator kita hari ini. Tanpa berlama-lama,
Waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Profesor Dr. Maftuhin Magister Agama. Yang kami hormati narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Ada dari Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Wahiduddin Abdam, Sarjana Hukum Master of Art. Yang kami hormati pula Guru Besar dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Profesor Dr. Ifatin Nur Magister Agama. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Nur Effendi Magister Agama. Yang kami hormati Bapak Bupati Tulungagung atau yang mewakili, yang kami hormati kepada para wakil dekan dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, tidak lupa yang berbahagia kepada peserta seminar yang hadir pada pagi hari ini. Baik, kami sampaikan bahwasanya seminar hukum ini merupakan acara puncak yang diselenggarakan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang mengangkat tema tentang kontradiksi antara kompilasi hukum Islam dan juga putusan MK tahun 2010 tentang status anak di luar nikah. Tentunya ini sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan, di mana pertama kali kasus ini muncul ketika seorang public figure yang bernama Macica Muhtar kemudian mengajukan judicial review terkait dengan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, karena dalam undang-undang tersebut ada diskriminasi terhadap seseorang di hadapan hukum, dan ini yang kemudian bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 28B dan juga pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian dari pihak MK ini memberikan usulan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan juga keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya, yang kemudian bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, yang kemudian anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Tentunya keputusan ini menjadi pro kontra di masyarakat. Bagi masyarakat yang pro, ini menjadi terobosan hukum yang progresif, tetapi bagi masyarakat yang kontra tentunya ini sebagai bentuk legalisasi dari pernikahan siri ataupun dari perbuatan zina. Nah, ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagaimana perspektif dari fikih dalam perspektif makosid dan juga bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan hal tersebut. Dan untuk menjawab hal tersebut telah hadir di tengah-tengah kita semua kedua narasumber. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Dr. Wahiduddin Adam, Sarjana Hukum Master of Art, untuk naik ke atas panggung. Kemudian kepada Guru Besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Profesor Dr. Ifatin Nur Magister Agama, untuk naik ke atas panggung. Kami persilahkan untuk kedua narasumber untuk duduk.
kita pada topik inti. Kami akan membacakan CV dari masing-masing narasumber terlebih dahulu. Yang pertama Bapak Dr. Wahiduddin Adam, Sarjana Hukum Master of Art. Adapun riwayat pendidikan beliau, Sarjana Strata 1 sampai dengan Sarjana Strata 3 ditempuh pada kampus yang sama, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga pernah mengikuti the postdoctoral kursus Wetgevingsler di Leiden, Belanda pada tahun 1987. Karir beliau dimulai pada saat menjadi pegawai negeri pada Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1981, dan saat ini beliau merupakan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain sebagai praktisi, beliau juga seorang akademisi dengan menjadi seorang dosen mata kuliah Ilmu Perundang-undangan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian untuk CV dari narasumber kita yang kedua ada Profesor Dr. Ifatin Nur, Magister Agama. Beliau merupakan guru besar dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun riwayat pendidikan beliau, Sarjana Strata 1 dari UIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Syariah, kemudian melanjutkan studi S2 dan juga S3 pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi Syariah. Tentunya banyak sekali karya beliau, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, diantaranya Reformulating the Concept of Maslahah from a Textual Confinement Toward a Logic Determination. Kemudian ada Maqasid Syariah, The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for Dynamization Process of Islamic Law. Kemudian ada Fikih Jalan Tengah, mempertemukan antara maqasid hukum dan juga realitas sosial. Yang terakhir ada karya beliau yang berjudul tentang menelusuri jejak maqasid syariah dalam Istinbat Hukum Imam Hambali. Baik, langsung saja kami persilahkan kedua narasumber untuk menyampaikan materinya. Namun sekali lagi kami sampaikan mohon maaf karena untuk efisien waktu di hari Jumat untuk masing-masing kami beri batasan sekitar 20 menit seperti itu. Baru kemudian nanti kita bisa lanjut kepada sesi tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Wahid untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam terbangnya rendah, burung elang terbangnya tinggi. Supaya suasana silaturahim kita lebih meriah, kita ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah,
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u wa wala. Amma ba'd. Sebagai rasa mendapat apresiasi untuk hadir kembali di tengah para cendekiawan, para ulama, umarok, masyayikh, dan sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Saya mengajak, marilah kita bersama-sama memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan perkenan dan ridhonya. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu di acara yang sudah disiapkan tadi, yang dilaporkan oleh panitia, bagian dari Justice Festival, dan kita sambut acara ini mudah-mudahan penuh dengan kesuksesan. Selawat dan salam kepada Rasulullah, junjungan teladan agung kita. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sampai di akhir zaman. Saya mengucapkan terima kasih Pak Rektor yang tentu semangat dan doanya hadir tetap bersama kita. Kemudian Pak Dekan yang sudah menyampaikan dan membuka acara. Pak Bupati yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum, kemudian Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, Kepala Jurusan, dan narasumber yang sudah hadir, Profesor Dr. Ifatin Nur MAG, Guru Besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri 1 ini, moderator, dan terutama mahasiswa dan mahasiswi yang hadir, yang penuh semangat, dan insya Allah merekalah harapan kita, Rijalul Ghad, Nisaul Ghad, yang akan datang, yang memimpin bangsa dan negara kita ini. Topik hari ini tentang kontradiksi hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait dengan kompilasinya. Saya tidak akan banyak berbicara tentang kontradiksi substansi dari apa yang dimaksud dengan kontradiksi itu. Karena pertama, etika hakim itu tidak boleh mengomentari lagi putusannya. Putusan MK tahun 2010 terkait dengan uji materi pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Putusan itulah yang merupakan hasil dari pemeriksaan, mengadili, dan memutus dari hakim. Oleh sebab itu, saya akan lebih banyak mengungkapkan posisi dari hukum Islam dan bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait hal-hal yang terkait dengan
substansi dan materi hukum Islam itu. Biar nanti pakarnya, ahlinya yang membahas bisa juga nanti men-challenge terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada itu. Karena sampai sekarang putusan itu MK belum berubah pendirian terhadap putusan itu. Beda kalau saya hadir mengajar di ruangan sebagai dosen, ya karena saya masih juga sebagai dosen, atau di ruangan yang terbatas, tapi ini di ruang publik, dan saya hadir sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, maka saya akan menjelaskan secara umum saja tentang hukum Islam dalam konstitusi kita dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, tentu termasuk ini juga. Yang pertama, ketika kita merdeka tahun 45, 17 Agustus, dan satu hari setelahnya, 18 Agustus, tugas kita yang paling penting dalam bidang hukum adalah membentuk dan melaksanakan hukum tata negara sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kenapa? 350 tahun sebelumnya kita di bawah sistem hukum yang bukan didasarkan kepada negara yang merdeka dan berdaulat. Secara sosiologis, akademis, empiris, kita menyebut hukum yang berlaku dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, terutama hukum dari Belanda yang sebagian besar ditetapkan atau diterapkan dengan memakai prinsip korporansi dari negara penjajah. Kemudian kita sudah menetapkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala hukum berhukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait di luar itu, dalam kita berkeluarga, dalam kita beragama, tentu terpulang kepada sumber agama masing-masingnya. Pancasila adalah norma dasar, hukum dasar yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum tertinggi. Artinya tidak boleh ada lagi hukum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar yang bertentangan. Jika bertentangan, maka batal demi hukum. Dan dalam proses berikutnya, dalam hal yang bertentangan itu, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka proses pengujiannya ada di Mahkamah Agung. Sementara kalau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah di Mahkamah Konstitusi. Sebelum kita merdeka, ribuan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang berlaku. Sampai sekarang masih lebih dari 300 peraturan perundang-undangan yang warisan kolonial yang masih berlaku. Yang bersifat kodifikasi, kitab undang-undang hukum pidana yang insya Allah janji dari teman-teman kita di Perwakilan Rakyat akan disahkan pada akhir tahun ini. Itu warisan kolonial Belanda. Kitab undang-undang hukum perdata, hukum acara perdata, hukum dagang yang merupakan basic laws kita masih dipengaruhi dan bahkan berasal dari hukum negara yang pernah menjajah bangsa kita. Nah, setelah kita merdeka, maka kita menyatakan bahwa peraturan
dan segala undang-undang tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti. Oleh sebab itu, tugas penting bangsa Indonesia sejak merdeka itu adalah memperbaharui, mengganti, mengubah peraturan perundang-undangan yang berasal dari kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena banyak juga hal-hal yang universal yang dari negara yang pernah menguasai kita dalam semua aspek kehidupan termasuk hukum perundang-undangan itu tidak bertentangan dengan falsafah bangsa kita atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu, apabila melihat kepada terkait dengan hukum Islam, maka rujukan kita adalah tidak akan lepas dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan inilah dasar konstitusional, kewenangan norma imperatif yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan muatan material yang ada di peraturan perundang-undangan. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan kita, saya kira sejak teman-teman yang belajar di ilmu perundang-undangan, pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAT MPR yang masih berlaku. Yang ketiga, undang-undang strip peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, keempat peraturan pemerintah, berikutnya peraturan presiden, lalu peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota, dan peraturan lembaga yang memang diberikan delegasi untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Itu hierarkinya. Nah, dengan demikian ya maka jelas nanti di mana posisi putusan MK, kompilasi hukum Islam. Putusan MK itu adalah putusan yang dihasilkan dari memeriksa dan mengadili atas permohonan pemohon, syarat-syarat pemohon itu ada, punya legal standing atau tidak. Lalu putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat erga omnes, berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tidak hanya berlaku bagi para pihak pemohon atau yang terkait dengan materi yang dimohonkan pengujiannya itu. Putusan MK itu karena dia memeriksa dari pertama dan terakhir di MK, beda di lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Peradilan agama itu ada peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali. Begitu juga peradilan negeri, begitu juga peradilan tata usaha negara, begitu juga peradilan militer. MK itu memutus pertama dan terakhir. Diperiksa, diadili, diputus. Tidak ada upaya hukum lagi. Tidak ada banding, tidak ada kasasi. Sehingga ada yang menyatakan, waduh, MK itu berarti super body. Tentu ini harus dilihat konteksnya. Karena memang itulah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kita ketika pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 45 pada pembahasan perubahan yang ketiga
2001, maka dicantumkanlah ketentuan yang ada di pasal 24 ada Undang-Undang Dasar kita. Dan sejak 2003 ada Undang-Undang 24 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya pertama menguji Undang-Undang Dasar 45, yang kedua menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden serta DPR, DPD dan DPRD. Yang ketiga membubarkan partai politik. Kemudian yang sebelumnya sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, misalnya maka Kementerian Keuangan sengketa dengan BPK, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian juga pemakzulan presiden yang itu merupakan kewajiban, dan yang terakhir diberikan kewenangannya oleh undang-undang, bukan undang dasar, menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jika ada perselisihan maka kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 10 2016, itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah itulah, oleh sebab itulah posisi yang seperti ini saya katakan tadi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Tapi apakah boleh diuji kembali? Silakan. Misalnya termasuk tentang kedudukan anak di luar kawin itu boleh tidak dimohonkan pengujian kembali? Silakan. Pemohonnya nanti akan diperiksa apakah punya legal standing, apakah tidak nebis in idem, terbuka. Apabila dia nebis in idem artinya yang dimohonkan itu sama, dasar pengujiannya sama, alasannya sama, maka selama ini itu menjadi nebis in idem. Perkara tidak bisa diperiksa dua kali. Nah ini untuk menjadi inian kita kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dalam hal dasar pengujiannya berbeda atau alasannya berbeda, yaitu maka akan diperiksa baik di rapat pemusatan hakim atau diteruskan kepada sidang pleno. Nah ini supaya kita mengetahui posisi putusan MK tersebut ya. Nah karena ini kita terbatas, poin nanti akan banyak bisa diunduh, karena ini setiap apa yang diputuskan oleh MK termasuk juga makalah-makalah dari narasumber yang atas nama MK itu bisa dilihat di sana. Nah ini frame yang pertama. Yang kedua, posisi kompilasi hukum Islam. Ya kebetulan saya ikut dari awal penyusunan kompilasi hukum Islam itu, dan nama saya tidak ada di sana karena pada waktu itu saya masih sangat junior. Kompilasi hukum Islam dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, bukanlah undang-undang, bukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden,
bukan peraturan yang ada di hierarki peraturan perundang-undangan itu. Nah, oleh sebab itu kompilasi hukum Islam itu legal basisnya adalah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Siapa yang membentuk kompilasi hukum Islam? Latar belakangnya itu adalah keperluan praktis dan akademis teman-teman kita di lingkungan peradilan agama. Karena pedoman yang ada waktu itu lingkungan peradilan agama itu belum ada Undang-Undang nomor 789 yang kemudian diubah lagi tahun 2006, nikah, talak, rujuk, kemudian sebagian waris dan wakaf. Nah, hakim-hakim kita ini memerlukan wawasan yang lebih banyak untuk menjadi rujukan dalam memutus perkara, bahkan memeriksa karena hukum acaranya. Waktu itu bersamaan dengan disusunnya Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang kemudian menjadi Undang-Undang 7 1989. Kompilasi hukum Islam itu terdiri dari 3 buku. Buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang pewarisan, buku ketiga tentang perwakafan. Isinya diambil dari Undang-Undang Perkawinan, termasuk tadi ketentuan pasal 43 ayat 1 itu dimuat di sini, di kompilasi itu tentang anak luar kawin. Prinsip di kompilasi hukum Islam itu, anak itu berdasarkan hadis Nabi, al-walad lil firos, anak itu mengikuti firos itu tempat tidurnya, ya tempat tidur itu ibunya ya. Dan itu juga di dalam sistem hukum Romawi kuno itu juga begitu. Nah, jadi posisi dari isi kompilasi itu berasal dari pasal 43 ayat 1. Jadi yang dimohonkan pengujiannya di MK itu bukan kompilasinya, karena kompilasi bukan jenis peraturan perundang-undangan. Bahwa dia dijadikan pedoman itu diinstruksikan oleh Presiden agar instansi pemerintah atau masyarakat yang memerlukan bisa memedomani atau mempedomani. Nah, karena teman-teman kita di lingkungan peradilan agama itu terbatas selama ini referensinya yang berada di dalam 13 kitab, Fathul Mu'in, Fathul Bari, Bughyatul Murtasyidin, Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu diperlukan pengayaan. Lalu bertemulah para alim ulama, dan yang paling banyak itu ulama Jawa Timur. Saya hadir di trantennya Kiai Aziz Masyhuri, Tambak Beras ya, Denanyar, di Situ Bondo waktu almarhum Kiai As'ad masih ada tengah-tengah kita, di Kediri. Nah, ada 39 kitab yang dimohonkan masukan pengujiannya untuk bagaimana pengayaan sumber-sumber teman-teman di lingkungan peradilan agama itu untuk referensi di dalam memeriksa dan memutus perkara. Dan dihasilkanlah buku itu, dan selain itu perbandingan ke Maroko, Mesir,
dan Turki. Nah, tahun 81 itu 10 Juni 91 dihasilkan yang seperti yang ada itu. Itu asli bukunya begini dulu, kompilasi hukum Islam di Indonesia ya. Nah, agar punya kekuatan sebagai pedoman, Presiden mengeluarkan instruksi supaya ini disebarluaskan bagi instansi pemerintah dan masyarakat dan dijadikan pedoman. Lalu Menteri Agama waktu itu Pak Prof. Munawir Sadzali membuat juga keputusan supaya ini disebarluaskan. Ya, mudah-mudahan nanti akan lebih disempurnakan lagi ya. Karena undang-undang terkait perwakapan di sini sedikit sekali. Kewarisan sedikit sekali. Padahal kita sudah ada Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf. Kita sudah punya Badan Wakaf Indonesia. Ketua pertamanya itu almarhum Yai Tolhah Hasan. Ya, saya 2 periode di sana sebagai diminta oleh Yai Tolhah untuk ketua bidang hukum dan kelembagaan. Wakaf itu sekarang sudah berkembang kemana-mana. Tidak hanya wakaf yang kita kenal selama ini sebagai sarana ibadah, wakafkan tanah kuburan, wakafkan keranda orang mati, tapi sekarang wakaf cash, wakaf tunai, wakaf benda-benda yang tidak berwujud, wakaf hak cipta. Kalau Ibu Prof punya bukunya diwakafkan, hak ciptanya juga bisa diwakafkan. Pak Dekan punya buku, tidak bukunya diwakafkan, tapi hak ciptanya bisa diwakafkan. Undang-undang wakaf itu belum banyak dapat dilaksanakan. Mengapa? Pikirannya itu 50 tahun ke depan. Ada wakaf kapal terbang. Ya, belum ada yang sampai sekarang punya wakaf kapal terbang ya. Ya, kapal layar juga belum ada. Nah, jadi mungkin nanti akan perlu disempurnakan. Saya ingin menunjukkan bahwa kompilasi hukum Islam itu sangat membantu, dan kewenangan Pengadilan Agama sekarang tidak terbatas lagi pada itu, tapi termasuk juga perekonomian syariah. Undang-Undang 19 2021 Undang-Undang 18 2008 tentang surat berharga syariah negara disebut sukuk. Undang-Undang 21 2008 tentang perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah. Banyak sekali produk-produk yang sekarang yang itu tidak bisa dihimpun lagi dalam kompilasi atau apa-apa, sehingga undang-undangnya mendelegasikan prinsip-prinsip syariah dan praktek itu diatur oleh pelaksananya. Otoritas Jasa Keuangan mengatur industri keuangan syariah. Banyak bisnis syariah, gadai syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah. Bahkan waktu yang lalu saya lewat di suatu kota, ada pijat syariah. Ini apa? Saya pikir pijat syariah. Apa kalau pijat pakai bismillah, lalu kalau sudah sehat, alhamdulillah. Ya, ternyata pijat bayi. Nah, ada di Jakarta itu kolam renang syariah. Nah, saya nggak tahu kalau kolam renang syariah itu mungkin harus pakai baju muslim tenggelam gitu. Ya, tapi maksudnya adalah norma-norma dan prinsip-prinsip syariah. Jadi sangat banyak yang maju sekarang.
Nah, MK meskipun undang-undang atau di bawah undang-undang itu meresahkan masyarakat, semua menyatakan bahwa ini tidak sesuai aspirasi masyarakat, MK tidak dapat berbuat apa-apa. Karena MK itu negatif legislator, bukan positif legislator. Tidak bisa melihat lalu membatalkan secara aktif. Menunggu undang-undang itu dimohonkan pengujiannya ke MK. Yang menguji itu punya legal standing atau tidak. Nah, baru diperiksa, diadili dan diputus. Nah, apakah banyak peraturan perundang-undangan, lebih jelasnya undang-undang yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah yang diuji di Mahkamah Konstitusi? Ya banyak. Pembatasan poligami itu pernah diuji. Mengapa poligami itu dibatasi sampai hanya 4? Apakah itu tidak bertentangan hak asasi manusia? Ya, nanti lihat teman-teman dosen, mahasiswa, apa putusan Mahkamah Konstitusi terhadap itu. Kemudian alasan perceraian. Salah satu alasan perceraian di Undang-Undang Perkawinan itu adalah tidak adanya kecocokan kembali, pertengkaran yang terus-menerus. Di kitab-kitab fikih itu tidak ada. Memang itu suatu ijtihad baru ketika menyusun Undang-Undang Perkawinan. Dalam praktik memang agak aneh. Suami yang mengajukan izin untuk menyampaikan talak, istri yang menggugat ditanya, "Ibu, bapak sudah hidup bersama berapa tahun?" 12 tahun. Anaknya 8. Mengapa mau bercerai? Tidak cocok lagi. Loh, selama ini apa gak cocok sampai punya anak 8? Ya akhirnya dia keluar. Berzina tidak, kekerasan tidak. Hanya di terakhir tuh cekcok. Kenapa cekcok? Karena tidak terdapat lagi kecocokan. Jadi selama 12 tahun punya anak 8 itu cocok. Pas setelah anaknya 8 nggak cocok lagi. Nah, itu jadi persoalan. Tapi lihat di putusan MK. Nah, status anak luar kawin. Nah, ini memang pernah disiapkan rancangan peraturan pemerintah agar kedudukan aturannya itu kuat. Nah, oleh sebab itu pemohonnya itu ya, yang mewakili kuasa dari artis terkenal itu tadi ya itu menggugatnya di Undang-Undang Perkawinan, bukan menggugatnya di kompilasi. Kompilasi itu bukan jenis undang-undang, makanya tidak soal itu. Nah, tapi putusannya di 2010 itu ya bahwa dikatakan tadi semacam terobosan hukum, bahwa sepanjang anak itu dapat dibuktikan secara medis, ilmiah, sekarang itu DNA-nya, bahwa itu adalah genealogis keturunan dari ayah biologis, meskipun tidak dalam ikatan perkawinan, maka dia bertanggung jawab. Nah itu. Nah, lalu direspon oleh Majelis Ulama. Ya, kebetulan saya juga waktu itu wakil ketua bidang hukum dan perundang-undangan di MUI. Dan saya juga anggota lembaga Bahsul Masail di Majelis di pengurus besar NU. Ya, memang pandangan konvensional yaitu al-walad lil firos,
Anak itu hanya punya hubungan dengan ibu. Nah, itulah yang mungkin disebut sebagai ini ya kontroversi. Ya. Putusan Bahsul Masail PBNU waktu di Surabaya juga Kiai siapa Abbas ya, teman saya lupa, Hasim Abbas ya, apa juga di Bahsul Masail itu fatwa MUI juga menyatakan bahwa tetap berpegang bahwa anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan nasab dan hak-haknya itu hanyalah dengan ibunya. Nah, MK meneruskan putusan waktu itu ya bahwa sepanjang dibuktikan ada penelitian ilmiah DNA secara akademik, maka itu dia mempunyai hubungan tanggung jawab dengan ayah biologis secara genealogis meskipun di luar perkawinan. Itu yang dalam konteks fatwa MUI atau dari Bahsul Masail PBNU dan juga nampaknya Majelis Tarjih Muhammadiyah ya masih berpegang pada yang disebut tadi al-walad lil firas. Anak itu hanya hubungan dengan ibu kalau terkait hal itu. Kita runtut ke sebelumnya dalam hukum Romawi itu diuraikan di buku Islamic Law and Provinces and Roman Law. Ada buku terkait itu di hukum Romawi lama. Nah, nanti sekalian itu. Lalu pencatatan anak luar kawin dalam nikah siri. Nah, ini saya tidak ini kan juga karena sekarang sedang kita periksa, kita adili permohonan pengujian perkawinan beda agama. Belum kita putus. Oleh sebab itu saya dianggap nanti kalau saya sampaikan dianggap bahwa itu gambaran bocorannya gitu ya. Kayak film itu apa slide awal itu apa namanya itu? Ya skenarionya atau apa ya? Ya tunggulah insya Allah sebelum akhir tahun itu harus kita putus. Itu sudah diuji berapa kali? Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di ayat 2 bahwa perkawinan itu harus dicatat. Jadi tidak satu napas. Di teknik perundang-undangan pasal 2 ayat 1 sahnya, pasal 2 ayat 2 itu harus dicatat. Tapi tidak sahnya itu dengan dicatatnya. Nah, ini di arsitektura undang-undangan itu ya begitu. Tidak di satu napas. Tidak sah apabila hukumnya dan dicatat. Itu beda ya. Kalau menyusun peraturan undang-undangan itu harus cermat betul. Beda ayat, beda norma, beda pasal. Ya, beda konsekuensinya. Di kalangan pengacara ya beda juga nanti cara memberikan argumentasi hukumnya. Perjanjian perkawinan anak, berapa kali dimohonkan pengujian supaya usia perkawinan itu dinaikkan, terutama untuk usia wanita. Yang sekarang ini 16 tahun, yang dulu ya, lalu yang pria 19 tahun. MK menyatakan, MK tidak mengatakan 16 tahun itu inkonstitusional, konstitusional. Sepanjang itu pembentuk undang-undang. Nah, lalu waktunya ya. 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 Nah,
kita tolak. Nah, terakhir dimohonkan lagi supaya disamakan. Nah, disamakan itu artinya persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Putusan MK mengatakan kabul, disamakan usia batas perkawinan pria dan wanita itu. Artinya mau diturunkan jadi 16 sama-sama atau dinaikkan menjadi 19 sama-sama, itu open legal policy. Silakan pemerintah dan DPR membuat aturannya, diberi waktu 2 tahun. Ternyata belum sampai 6 bulan pemerintah dia sepakat disamakan sama-sama 19 tahun. Ya. Jadi untuk perkawinan wanita itu sama dengan pria. MK tidak menyatakan bahwa sama-sama 19, sama. Tapi kemudian pemerintah menyatakan disamakan 19, bukan disamakan 16. Ya, perjanjian perkawinan. Di undang-undang, dikompilasi, perjanjian perkawinan itu hanya dibuat sebelum dan pada waktu akad nikah. Kalau setelah itu, maka tidak dapat dibuat perjanjian perkawinan. Nah, MK memutus juga dapat sepanjang di dalam perkawinan. Jadi sebelum, pada saat, dalam perjalanan perkawinan bisa dibuat perjanjian. Setelah saya teliti, itu juga di Belanda sudah diubah. Kita mengikut sama di Belanda dulu. Dan BW Belanda sudah mengubah. Dulu dia syarat boleh kalau perjalanan perkawinannya 5 tahun. Setelah lewat 5 tahun nggak boleh lagi. Tapi sekarang juga terbuka. Nah, itu juga kita. Dengan ibadah haji, perbankan syariah, pengelolaan zakat, saya kira bisa dilihat putusan terhadap juga jaminan produk halal. Jaminan produk halal juga sudah pernah dimohonkan pengujiannya. Nah, inilah gambaran dinamika kesadaran hukum masyarakat terhadap perundang-undangan, juga apa yang dijadikan sebagai pedoman. Tadi KHI itu, teman-teman kita, saudara kita di peradilan agama sangat terbantu dengan KHI itu. Karena itulah perkawinan, waris dan wakaf versi Islam. Dan pernah ini dimohonkan untuk ditingkatkan menjadi undang-undang RUU tentang hukum material di lingkungan agama. Tapi ternyata tidak jadi diajukan. Kalau dia jadi undang-undang, apa dari segi undang-undangan? Bisa ada sanksi. Yang bisa membuat sanksi itu sanksi penjara, pidana denda, hanya undang-undang. Kompilasi, instruksi, ya tidak ada sanksi. Nah, kalau perda ini Pak Bupati pada kabupaten, provinsi, pidana penjaranya, pidana kurungan paling berapa? 1 tahun, apa 6 bulan? 6 bulan paling tinggi, nggak boleh lebih dari itu. Denda nggak boleh lebih 50 juta ya. Tapi kalau undang-undang bisa 5 miliar, bisa hukuman mati. Nah, jadi ini posisinya. Saya ingin menggambarkan secara umum saja. Ini dinamika. Silakan dibahas. Putusan MK sudah ada. Sampai sekarang putusan MK terkait dengan kedudukan anak itu belum berubah pendiriannya. Bisa tidak berubah? Bisa. Kalau argumen pemohonnya, ahli-ahlinya, dan kita melihat dalam batas penalaran yang wajar terkait dengan prinsip moral dan akademik, maka bisa dapat mengubah putusan itu. Jadi putusan itu bukan firman Tuhan ya. Nah, inilah sekadar saya gambarkan ya. Sekali lagi terima kasih, nanti Bu Prof membahasnya. Dibahaslah
Tapi secara